Ahmad Naufal Zidan atau kerap disapa Naufal 19 tahun. Naufal berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Ia seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ia juga merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia angkatan 2022. Sudah 2 hari, Elvira Rustina, ibu Naufal, menunggu kabar dari anaknya yang tak kunjung menelpon. Ia bersama suaminya menaruh perasaan curiga karena handphone anaknya tidak bisa dihubungi. Lantas Elvira menghubungi bapak kos anaknya. Ia meminta tolong untuk mengecek ke kamar. Bapak kos lantas mengintip kamar anaknya, tetapi yang didapati hanya kamar yang berantakan dan tak berpenghuni. Elvira juga menyuruh Teguh, paman Naufal, untuk mencari tahu keberadaan Naufal. Keesokan harinya, pada Jumat 4 Agustus 2023, Teguh mencoba mencari ke kampus Naufal. Namun, saat Teguh mencari di kampus, hasilnya nihil. Alhasil, ia mencoba mendatangi tempat kos Naufal yang berada di Jalan Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok. Teguh mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamar kos yang saat itu dalam kondisi terkunci. Karena tak kunjung dibukakan, akhirnya Teguh meminta bantuan pemilik kos yang berada di sana. Saat mereka masuk ke dalam, kamarnya begitu berantakan. Tak hanya itu, ia juga menemukan kapur barus yang sudah berserakan di mana-mana. Teguh dikejutkan oleh sebuah plastik hitam yang berada di kolong tempat tidur. Dan saat dibuka, betapa kagetnya, ia menemukan Naufal yang sudah terbujur kaku. Setelah itu, mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama polisi datang dan melakukan olah TKP. Dan jenazah Naufal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Selang 3 jam kemudian, polisi langsung menangkap tersangka Altafa Salya Artnika Basya, 23 tahun. Orang tua Naufal begitu kaget ketika mendengar nama sang pelaku disebutkan, lantaran Basya adalah kakak senior dari Naufal. Bahkan Naufal sendiri sudah menganggap Basya seperti saudara sendiri. Basya juga sering diceritakan Naufal kepada orang tuanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Kejadian itu bermula saat Basya mengantarkan Naufal pulang ke kos. Ternyata, Basya sudah mempunyai niat jahat kepada Naufal. Ia juga sudah menyiapkan pisau yang ia bawa dari rumah. Di tengah perjalanan, Basya mengingat akan berbagai macam barang elektronik yang dimiliki oleh Naufal. Basya yang sudah gelap mata, akhirnya ia semakin membulatkan niatnya untuk menghabisi Naufal. Sesampainya di kos Naufal, Basya sempat mondar-mandir dan beralasan ada barang yang tertinggal di motornya. Ia pun kembali untuk mengambil pisau lipat yang berada di jok motor. Naufal yang sedari tadi menunggu di gerbang tidak merasa curiga kepada Basya. Mereka pun langsung menuju kamar Naufal yang berada di lantai 2. Keduanya kemudian mengobrol hingga Basya berpura-pura ingin pulang, lalu mengambil pisau lipat dari sakunya dan langsung menghujam Naufal. Naufal berusaha melawan dengan menggigit tangan Basya. Namun, akhirnya dibalas menghujam pisau hingga 30 kali di bagian leher dan dada, yang akhirnya membuat Naufal kehilangan nyawa. Bahkan cincinnya sampai tersangkut di tenggorokan Naufal. Lalu Basya membungkus Naufal menggunakan plastik yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kemudian Basya juga menebarkan kapur barus untuk menghilangkan bau anyir. Basya melanjutkan aksinya dengan menyembunyikan tubuh Naufal di bawah tempat tidur. Sebelum meninggalkan lokasi kejadian, Basya mengambil sebuah MacBook, iPhone, dan dompet milik Naufal. Menurut pengakuannya, ia tega melakukan hal tersebut lantaran terjerat hutang pinjaman online. Akibat dirinya mengalami kerugian investasi kripto senilai 80 juta. Basya mengaku bahwa dirinya nekat menghabisi Naufal karena terinspirasi serial kriminal Narcos. Bahkan Basya memberikan kesempatan kepada Naufal untuk melakukan perlawanan terhadap dirinya. Dari perlawanan itu, Basya berharap hidupnya yang akan berakhir di tangan Naufal, hingga bisa terbebas dari hutang pinjol. Basya juga mengaku bahwa dirinya tidak memiliki dendam kepada Naufal. Kini Basya hanya bisa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Basya sendiri sudah dianggap saudara oleh Naufal, tetapi begitu tega dirinya menghabisi nyawa Naufal.
Padahal Basya sudah menemani Novel semenjak ia menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Indonesia. Wakasatreskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan menyebut, tersangka Basya dapat dikenakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Semoga nyawa almarhum diterima di sisinya, dan untuk pelaku semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke kawan Via, itu tadi kasus Novel yang kehilangan nyawanya oleh kakak tingkatnya sendiri karena ia sudah putus asa dengan hutang yang begitu banyak. Akhirnya Basya gelap mata lalu menghabisi nyawa Novel dengan menghujamnya sebanyak 30 kali. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran. Janganlah sekali-kali tergiur akan permainan kripto, kalau ujung-ujungnya mengambil dana dari pinjaman online yang membuatmu sulit. Dan akhirnya gali lubang tutup lubang. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.